Oke, selamat siang Pak Arfid. Bang, ada yang saya tanyakan sedikit nih Bang mengenai tentang hukum pemerasan dan hukum suap. Iya. Ini kan lagi viral kasus Nikita Mirzani dan Dr. Reja Gledis. Abang melihat kasus Reja Gledis dan Nikita Mirzani dari kacamata hukum Abang melihatnya seperti apa Bang? Untuk kasus yang saat ini lagi ramai, kasus tentang penyuapan dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani. Ya tentunya kalau kita bicara dari sisi hukum ya, peristiwa pemerasan dan penyuapan itu tentunya pasti dari bahasa juga udah pasti beda. Itu dua fakta hukum yang berbeda. Kalau kita bicara pemerasan itu ada satu perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik secara psikis maupun fisik. Jadi harus ada perbuatan nyata dulu tuh ancaman itu ya kepada seseorang ya. Tapi kalau kita bicara penyuapan itu terhadap seseorang terhadap penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan cara melawan hukum ya, dengan menjanjikan sesuatu untuk tidak berbuat sesuatu atau berbuat sesuatu dengan melawan hukum, dengan menjanjikan sesuatu itu. Nah, itu ada di pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tapi kalau tadi pemerasan ada di 368 KUHP. Jadi itu dua fakta yang berbeda. Jadi penyuapan itu tidak bisa dilakukan seperti halnya kayak tindak pidana biasa. Dia harus antara baik itu badan hukum swasta atau orang pribadi kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil seperti itu. Oke Bang, gimana melihat beredar video rekaman mereka berdua tentang percakapan mereka tentang bahwa mereka itu telah melakukan mungkin bisa dikatakan kesepakatan, bisa dikatakan itu antara penyuapan atau pemerasan itu bisa dikatakan beda-beda tipis nggak sih Bang dari kacamata hukum Abang? Ya kita bicara soal rekaman dulu nih, rekaman kedudukan alat bukti elektronik, apakah itu rekaman handphone atau rekaman video, CCTV, secara hukum itu bagaimana kedudukannya? Ya, baik dalam hukum perdata maupun hukum pidana, rekaman itu, bukti elektronik itu tidak bisa berdiri sendiri. Bukti elektronik tidak bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Dia membutuhkan alat bukti lain. Kalau kita misalnya dalam hukum pidana, dalam hukum acara pidana, dia butuh namanya keterangan ahli. Dan dia terkait faktanya, dia harus merujuk pada keterangan saksi. Kayak misalnya ada CCTV misalnya. Nah, dibutuhkan ahli telematika. Benar nggak yang di video itu adalah orang yang dituduhkan? Terkait suara itu ada ahli yang namanya itu ahli akustik forensik. Benar nggak suara ini adalah orang yang dituduh melakukan tindak pidana? Begitupun juga dalam hukum acara perdata, ya itu pun juga tidak bisa berdiri sendiri. Dan juga memperolehnya bagaimana? Kalau dia memperoleh secara melawan hukum, maka bukti itu tidak dapat digunakan untuk pembuktian secara hukum. Ya kayak misalnya dia diam-diam ngambil suaranya, terus dia misalnya dia paksa orang itu buat direkam suaranya, buat direkam videonya, lalu dijadikan alat bukti. Nah itu nggak bisa. Itu udah putusan MK terkait masalah perolehan alat bukti elektronik. Itu pun kalau buktinya diperoleh secara melawan hukum, maka bukti yang diperoleh secara melawan hukum itu tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara hukum. Seperti itu. Berarti bisa dikatakan bukti itu bisa dikatakan tidak sah kalau dia merekam secara sendiri-sendiri Bang itu ya? Ya, tentunya kita balik ke putusan MK terkait tentang perolehan alat bukti elektronik, kita melihat bagaimana cara seseorang itu memperoleh buktinya. Apakah dengan cara melawan hukum atau tidak? Parameternya bagaimana terkait elektronik itu? Apakah ada paksaan? Apakah ada diam-diam? Apakah secara melanggar hak pribadi orang yang diambil lalu dijadikan bukti? Nah itu juga harus jadi parameter. Apakah itu melawan hukum atau tidak? Apabila bukti itu diproses secara melawan hukum, maka bukti yang dipegang itu tidak dapat dijadikan pembuktian dalam proses hukum. Seperti itu. Oke Bang, gimana Abang melihat tindak kepolisian nih sekarang yang begitu cepat melakukan reaksi? Artinya sekarang Nikita sudah ditahan, ya Bang, dengan bisa dikatakan dengan bukti-bukti yang sudah didapat oleh pihak kepolisian. Gimana Abang melihat hukum di Indonesia ini seperti bisa dikatakan equality before the law ini
semua sama di mata hukum. Gimana abang melihat itu, Bang? Ya kalau saya nggak ada satu kepentingan siapapun yang terkait dalam perkara ini, tentunya yang namanya penyidik kepolisian, apakah itu kejaksaan, KPK, sebelum melakukan penangkapan, penahanan harus mendahului proses-proses tahapan pendahuluan. Ya biasanya juga ada pemeriksaan saksi-saksi, baik itu korban, baik itu pelapor, baik itu terlapor. Nah, juga gelar perkara terlebih dahulu. Ya, mau cepat atau lambatnya itu teknis. Kita tahu bagaimana teknis di kepolisian dan teknis di teknis penyidikan itu untuk cepat atau lambatnya yaitu relatif. Tapi kalau kita bicara kok bisa ditahan, kok yang ini nggak bisa ditahan, tentunya dalam melakukan penahanan polisi, penyidik, kejaksaan, baik itu KPK atau penyidik siapapun itu, apapun itu, dia harus melakukan tahapan pendahuluan terlebih dahulu, pemeriksaan saksi, seluruh saksi, ahli, dan juga gelar perkara. Apakah memang ini dapat dinaikkan ke tahapan penyidikan, dari penyelidikan ke penyidikan? Apakah dari penyidikan ini tersangka ini apakah dapat diupayakan penahanan seperti itu? Oke, Pak Arfid, sebagai seorang praktisi hukum melihat mereka berdua ini, Nikita Mirzani diduga melakukan pemerasan. Tadi kalau terkait ada tindak pidana pemerasan dan juga ada tindak pidana penyuapan, itu tindak pidana yang berbeda dan berdiri sendiri. Dalam hal kalau misalnya pemerasan, siapa yang diperas tadi, kalau kita bicara penyuapan, tentunya dia melakukan penyuapan itu terhadap penyelenggara negara, terhadap pejabat pegawai negeri sipil itu di mana. Ya, kalau terkait pemerasan antar mereka diperas ya silakan, itu proses hukum berbeda, tindak pidana umum. Tapi kalau misalnya ternyata dalam perjalanan ditemukan atau ada laporan dari masyarakat atau ada temuan dari pihak kepolisian atau kejaksaan atau KPK bahkan ya, ada mereka melakukan suap kepada penyelenggara negara di lingkungan Departemen Kesehatan ataukah Badan POM, BP POM. Nah, itu tindak pidana yang berbeda, keduanya pun bisa kena kalau misalnya terbukti dalam tindak pidana penyuapan. Tapi pemerasan dan penyuapan itu kalau dia pemerasan tindak pidana umum, dia diperiksa oleh kepolisian. Ya kalau misalnya dia tindak pidana penyuapan itu tindak pidana korupsi. Ya, masuk dalam tindak pidana korupsi, Undang-Undang 3199 tahun 2001 yang telah diperbarui. Nah, itu pasal 5 terkait masalah penyuapan. Itu tindak pidana khusus yang diatur di luar dalam KUHP gitu. Oke, Pak Arfid, mungkin sebagai seorang praktisi hukum ada nggak sih yang ingin Pak Arfid berikan untuk masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi seperti hal pemerasan dan penyuapan seperti ini, karena kan keduanya pasti akan saling dirugikan ya kalau dilihat dari aspek hukum. Gimana abang melihat ini, Bang? Ya tentunya kalau kita bicara soal permasalahan ini, tentunya kan berawal dari hubungan bisnis ya. Hubungan bisnis itu tentunya bersumber dari lahirnya karena kesepakatan, karena perjanjian. Yang namanya perjanjian itu, dalam hukum perjanjian itu ada namanya asas itikat baik. Itikat baik, asas unsur subjektifnya ya. Jadi dari situ kita bisa memulai sama-sama beritikat baik, sama-sama membuka diri, sama-sama ada asas keterbukaan. Nah juga di awal itu pun di luar daripada ilmu hukumnya, kita pun sebagai manusia pun juga punya sense, punya rasa atau punya feeling, ini bener nggak orang kita. Karena ada keterbukaan itu kita bisa menilai. Kalau di awal tidak ada keterbukaan, kita udah tahu orang yang seperti itu orangnya buruk, kita ajak kerjasama, ya itu kita udah bisa tanggung sendiri ke depannya seperti apa. Jadi yang namanya perjanjian pasal 1320 itu ada unsur subjektif, ada unsur objektif. Nah, kita masuk dari unsur subjektifnya dulu. Personalitasnya dulu seperti apa? Kepercayaannya bagaimana? Keterbukaannya bagaimana? Baru apakah dalam perjanjian itu dengan sukarela, apakah dengan tanpa paksaan, baru kita bicara objek perjanjian. Dan objek perjanjian itu ada namanya perhitungan bisnisnya itu seperti apa. Jadi awalnya dari itikat baiknya dulu seperti itu. Harus dimulai dengan benar. Gitu. Oke, terima kasih, Bang.